berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita lanjut ya untuk berbincang bersama sahabat-sahabat dari BPP Krian. Langsung saja, saya mau sapa dulu narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Daman Huri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar? Baik-baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Padahal ini menempuh perjalanan berapa kilo, Pak, kalau dari Mojokerto ke sini? Mojokerto ya? Saya bukan ya? Gresik. Oh, Gresik ya. Ibu yang Mojokerto ya. Dari Gresik ke sini berapa kilo nih, Pak? Ya, berapa kilo ya? 26 saya. 26 kilo. Iya. Itu setengah jam? 1 jam? Lebih sedikit. Saya- Berarti 2/3 lah. 2/3. Masya Allah, luar biasa. Iya, hari ini jadi yang paling ganteng ya, Pak? Amin. Di studio ya. Karena dekatnya tuh cewek-cewek. Nah, itu dia. Oke, Pak Hari ini loh juga nggak masuk tadi sebetulnya kalau ada Pak Hari yang ganteng berdua gitu ya. Jadi sama. Ada Pak Hari Kuncoro juga sebetulnya, tapi hari ini katanya saya sih dokumentasi aja deh gitu. Oke, berbincang juga bersama Ibu Nani Wartiningsah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Nani? Baik-baik. Alhamdulillah, dari Mojokerto kalau Bu Nani ya. Iya betul. Mojokerto itu enggak ya berapa kilo tadi? 38 kilo. Loh kan 38 kilo, Masya Allah. Tapi siap untuk sharing berbagi ilmu juga dengan sahabat Sidoarjo ya. Jadi sahabat, yuk kita apresiasi Pak Daman Huri dan juga Bu Nani yang sudah datang ke studio Suara Sidoarjo untuk sharing dan berbagi ilmu juga dengan kita semua. Silakan Anda bisa manfaatkan sahabat Sidoarjo untuk bisa berbincang dengan narasumber kita pagi ini. Anda bisa telepon 0318961514, WA 0821326409 ya untuk sharing bersama. Kalau disapa langsung on air gitu oleh semua sahabat Sidoarjo, wah justru tambah seneng gitu ya Bu, nambah silaturahmi. Nah, tentunya pagi ini menemani Pak Daman Huri dan juga Bu Nani ada Mbak Ririn Hidayati. Mbak Ririn atau Bu Ririn? Bu Ririn. Bu Ririn aja ya. Oh tapi makanya saya panggil Mbak gitu loh. Kayaknya masih kita seumuran gitu loh ya. Wow. Kelihatan lebih muda. Enggak? Kelihatan awet muda banget, Masya Allah. Apa kabar Bu Ririn? Baik. Alhamdulillah. Bu Ririn di mana rumahnya? Di Malomendo. Balong Bendo. Loh ya sama. Balong Bendo kan juga kalau di sini bisa dibilang ya agak deket, tapi ya masih jauh juga sih ya. Balong Bendo, kalau saya ke Balong Bendo, wah jauh ini, mau pulang ke Blitar lewat Balong Bendo kan. Oke. Alhamdulillah pagi ini semuanya sehat. Kita akan bahas tentang cara pemotongan hewan kurban. Yes. Pak Daman Huri mungkin boleh diawali dulu nih untuk perjumpaan kita pagi ini. Selamat pagi pemirsa. Untuk menemani kita semua yang ada di Kabupaten Sidoarjo, dari BPP Krian akan mencoba dan menjelaskan tentang bagaimana tata cara penyembelihan ternak korban yang baik dan benar gitu. Jadi kita nanti pertama yaitu apa perlakuan ternak korban sebelum dipotong. Nah, itu ada perlakuannya supaya ternak yang akan dipotong itu tidak akan stres dan itu bagus nanti hasilnya. Yaitu yang pertama dibuatkan tempat penampungan yang terhindar dari sinar matahari, dijaga kebersihan kandangnya dan semuanya yang ada di sekitar, dan manakala pada siang hari ternak itu tidak kena sinar matahari, teriknya matahari. Oh ini iya, berpengaruh. kalau siang ya. Iya. Tapi kalau pagi gimana Pak? Pagi atau ya pagi hari terutama masih nggak apa-apa kan ya? Tidak masalah, karena kandang itu tidak tertutup. Jadi manakala ada sinar matahari pagi itu bisa sampai ke ternak yang ada di kandang itu. Nah ini yang perlu diwaspadai, yaitu di waktu pada ternak yang ada di kandang ini perlu sebelum dipotong itu dipuasakan dulu.
Nah, dipuasakan pada malam hari itu. Nah, jangan sampai diberi makan dan boleh dikasih minum waktu menjelang akan dipotong. Itu aja. Sama kayak kita ya, Iya. kalau mau tes Ya. puasa dulu Iya. gitu ya. Maksudnya cek darah. dia itu agar dagingnya itu tidak mudah busuk. Oh, Itu. oke, ya. Jadi manfaatnya di situ. Manakala hewan itu makan, dikasih makan terus menerus, itu mudah atau dagingnya itu mudah rusak. Ya. Yang keempat yaitu melakukan pemeriksaan sebelum pemotongan oleh petugas. Jadi itu yang sudah kita sampaikan, yaitu waktu pemeriksaan antemortem sebelum dipotong kemarin itu. Itu awal jadi ternak sebelum dipotong ini. Oke, ini yang perlu dilakukan untuk ternak kurban sebelum dipotong. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Betul, betul. Oke, nah tapi kalau tadi kan dijelaskan juga begitu ya oleh Pak Damanhuri kalau sebetulnya diistirahatkan paling sedikit 12 jam sebelum dipotong. Betul. Diistirahatkan ini seperti apa ya maksudnya Pak Damanhuri? Ternak itu sebelum dipotong biasanya dikirim itu rata-rata hari Kamis. Kalau ngirim setelah dikirim gitu Iya. ya. Oh, jadi oke. sudah disiapkan di sekitar tempat pemotongan itu. Nah, di tempat itu biasanya di masjid atau di musola itu atau di lapangan terserah itu. Iya. Itu ternak itu jangan diperlakukan ya nggak usah dikasih makan. Nah, di situ jangan kena panas. Waktu tidur ya enak dan kondisi di situ itu tidak becek. Oke. Gitu. Itu yang Iya. dimaksud istirahat Oh, agar oke. dia itu Baik. kondisi dalam keadaan tenang. Nah, dan waktu nanti waktu pemotongan jangan sampai tahu Oke. maksudnya antara satu dan yang lainnya itu Kasihan ya. iya dia itu punya Bu. Ya, Meskipun dia itu hewan hewan. kita itu punya pri kehewanan Bu, enggak pri kemanusiaan saja. Oke. Jadi punya naluri juga gitu, punya feeling Ada, gitu ya. ada, Oke. meskipun sedikit. Baik, nah tapi saran apa saja sih sebetulnya yang diperlukan kalau kita ngomongin tentang pemotongan hewan sendiri, mungkin dengan siapa nih? Dengan Mbak Ririn atau Bu Nani? Baik. Bu Nani, silakan Bu Untuk Nani. sarana apa saja yang diperlukan itu banyak sekali. Misalnya kita harus mempersiapkan tanah untuk gali lubang itu, untuk persiapan Penyembelihannya, itu dengan ukuran 50 kali 50 dalamnya 40 ini untuk menampung kotor-kotoran itu biar tidak tercecer kemana-mana. Oke. Karena nanti kan mempengaruhi daging juga. Terus alat-alat itu pisau, ember, pisau harus tajam dan air harus cukup. Nah itu. Terus Ukuran juga, ini ya Bu ya, 50 kali 50 dengan kedalaman 40 cm itu sama ya. Maksudnya apakah itu bisa berubah menyesuaikan kita sesuaikan juga kan. Relatif. tapi relatifnya ukuran ini ya dengan melihat besarnya hewan kurban itu ya. Iya, Oke. terus juga mempersiapkan untuk gantungan karkasnya itu setelah kita potong kita gantungkan daging-daging tersebut. Jadi untuk mempermudah pengulitan hewan ternak itu tadi, memisahkan darah mana, daging mana itu perlu digantung. Terus selanjutnya yaitu menyediakan plastik dan bahan pembungkus untuk membungkus daging itu diusahakan berwarna putih. Jadi tidak boleh warna hitam. Oke. Itu untuk kesehatan kan juga demikian, untuk makanan dan harus warna putih. Warna putih biasanya memang ya aman. Terus disarankan juga jangan mencampur antara daging dan jeroan, diusahakan demikian. Karena jeroan kan ada bau-baunya ya. Nah itu jadi diusahakan disendirikan. Oke. Itu salah satu saran. Salah satu sarananya. Iya, Nah, tadi. Bu, kan kalau kita lihat daging hewan kurban ini kan ada yang bilang katanya lebih bagus juga kalau dibungkusnya itu pakai daun apa itu? Pisang. Daun pisang ya, daun pisang itu gimana? Benar nggak sih sebetulnya?
Atau ada berdampak kepada dagingnya sendiri sebetulnya kalau pakai daun itu Pak Damanuri? Sebetulnya kalau secara alamiah itu mbah-mbah buyut kita. Tradisi ya. Iya. Itu ada aroma seperti Daun jati. yang dulu itu daun jati. Daun jati, ya, daun jati. daun jati, Iya. ya, oke. Itu memang selain itu steril karena daun, tapi waktu zaman kalau semono, nah, Kalau semono ya. kalau semono. Kalau sekarang sudah beda lagi, Iya. karena udara kita ini banyak polusi ya. Oh ya. Jadi daun saya nggak jamin. Gitu. Makanya tadi yang disampaikan Bu Nani, Bu Nani, itu pakailah plastik yang putih, bening. Iya. Usahakan bukan kresek Bu. Jadi plastik gula. Plastik yang gula besar. yang kiloan itu ya. Dan daging tidak boleh dicampur. Gitu. Memang betul. Karena kenapa daging dan jeroan tidak dicampur? Nah, jeroan itu tempatnya penyakit Bu. Tempat penyakit. Contohnya saja hati ini rata-rata ya kebanyakan lah. Nanti kita waktu pemeriksaan di postmortem itu kebanyakan itu meskipun kondisi dalam keadaan sehat waktu pemeriksaan antemortem, tapi waktu postmortem itu ada yaitu cacing, namanya cacing hati. Nah, manakala itu nanti ada kita jelaskan bagaimana cara untuk memeriksa itu. Tadi yang disampaikan kita tambahin lagi Bu. Tadi sarana dan prasarana tadi itu ada gantungan. Gantungan itu memang cukup dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Utamanya untuk ternak kecil. Ternak Kambing kecil itu dan kambing. domba. Oh Gitu. ya. Yang namanya ternak besar tapi bukan gajah loh Bu. Kalau gajah itu hewan. Iya. Nah, kalau ternak itu dibudidayakan. Dibudidayakan. Ya, Oke, nah, siap. itu selain untuk pengulitan, ada untuk penirisan. Nah, penirisan dari darah itu supaya dia bersih. Yang masih sisa-sisa itu dia akan jatuh ya, netes gitu ya Pak. Agar daging yang disembelih, daging yang akan dikonsumsi itu tidak mudah busuk juga. Gitu. Lebih bersih ya, Iya, nanti keluar bersih. semua Iya, gitu ya betul, di betul, kantong. betul. Oke, baik. Sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita bahas tentang cara pemotongan hewan kurban ya, masih bersama Pak Damanuri, Bu Nani, Bu Ririn dari BPP Krian. Silakan saya undang Anda yang ingin bergabung juga tentang pemotongan hewan kurban. Anda bisa manfaatkan ya telepon kami di 031 8961 514 atau bisa WA di 0821 3264109 yang saat ini juga sedang nonton di YouTube Suara Sidoarjo Live. Anda bisa gabung ya untuk sharing juga. Dan ini saya mau sapa dulu Mas Adam yang sudah bergabung, terima kasih. Tapi kok cuman Mbak Atika gitu aja. Nah, silakan pertanyaannya atau sharingnya juga untuk narasumber kita. Yang sedang nonton juga di Facebook, Twitter, ataupun Instagram Suara Sidoarjo, Anda juga bisa gabung pagi ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita jeda dulu untuk beberapa informasi berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hai, buat kalian gamer sejati. Main game di rumah dengan jaringan internet super cepat bisa kalian nikmati dengan berlangganan IndiHome Gamer. Nikmati keseruan games populer dan benefit game lain yang bisa kalian dapatkan dengan harga terjangkau mulai dari Rp380.000 per bulan. Daftar sekarang di aplikasi My IndiHome dan website indihome.co.id ya. Wujudkan bersama IndiHome.
tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas, kesini sebentar bisa? Ya mbak. Asap apa sih nih mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya mas. Mas, maaf mas. Oh ya, ada apa? Maaf mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya mas. Iya, terima kasih mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kalau Anda punya masalah dengan mata minus plus mata berlemak, masalah sinus dan telinga, jangan bingung sahabat, ada produk Cahaya Permata Malindo. Produk Cahaya Permata Malindo diformulasikan oleh 2 orang tabib dari Malaysia dan Indonesia. Sudah ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan sertifikat halal. Cahaya Permata Malindo juga menawarkan perawatan gratis dan cek sinusitis gratis. Cahaya Permata Malindo di Perumahan Larangan Mega Asri, Jalan Werkudara 1, Blok D nomor 59 Sidoarjo. Telepon 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Masih bahas tentang cara pemotongan hewan kurban, sahabat Suara Sidoarjo. Pagi ini masih bersama Pak Daman Huri, ada Bu Nani, Bu Ririn juga dari Balai Penyuluhan Pertanian, Kecamatan Krian, sahabat di program Dialog Pertanian pagi ini. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol dengan narasumber kita, saya kasih waktu dulu deh untuk yang sudah bergabung di redaksi. Karin? Iya, ini ada 3 pertanyaan. Wow, banyak ya. Satu-satu dulu, sebentar. Oke. Pertanyaan dari WhatsApp dan juga Instagram Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Mbak Ratna di Tanggulangin. Sebentar, oh ya, oke. Kalau untuk seperti pandemi saat ini, kira-kira ada tidak ya peraturan khusus di dalam pemotongan hewan kurban? Yang kedua dari Mas Rizky Hardian di Krian. Oke, Mas Rizky di Krian ya. Iya.
Bagaimana jika si penyembelih hewan kurban ini sebelumnya lupa mengecek ketajaman pisau dan kemudian ketika di tengah-tengah proses penyembelihan ini pisaunya nyandet? Oh, nyandet. Oke. Apa yang harus dilakukan karena secara hukum sendiri kan ketika menyembelih hewan kurban dilarang untuk menyakiti hewan kurban tersebut. Iya, benar. Oke, dua dulu deh ya. Ya, makasih Mbak Ratna dan Mas Rizky yang sudah gabung. Boleh kita tanggapi dulu dengan siapa Pak Damanuri, monggo. Betul, terima kasih dari Bu Ratna yang ada di Tanggulangin. Memang ada 4 langkah cara pelaksanaan kegiatan yaitu pemotongan utamanya yang ada di luar RPH. Sesuai dengan keadaan pandemik COVID-19. Ada 4 langkah. Yang pertama yaitu jaga jarak atau physical distancing. Itu yang kedua, penerapan higienis personal. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan awal, dan yang keempat, higienis dan sanitasi. Yang jaga jarak ini hanya dihadiri oleh panitia dan petugas. Jadi biasanya Bu, itu rata-rata kalau di pedesaan itu banyak yang berkerumun. Nanti diusahakan untuk panitia, petugas itu tidak diperkenankan untuk melihatlah kalau bisa di rumah saja. Masyarakat itu banyak yang lihat-lihat, ingin tahu cara merobohkan, memotong dengan takbir dan tahmid gitu. Nah, pendistribusian daging nanti itu dilakukan panitia, tidak dikasihkan di situ. Jadi panitia nanti ekstra. Jadi langsung, biasanya kalau saya di wilayah saya itu ada Pak RT kan, kita manfaatkan. Pasti Pak RT itu tahu, itu warganya, itu rukun warganya. Jadi tidak akan, biasanya itu dirata aja itu. Biasanya kan datang nonton terus antri gitu untuk dapat daging. Itu rame-rame di sana nggak boleh sekarang nanti ya. Tidak diperkenankan. Karena pengaturan jarak minimal itu ada, yaitu 1 meter lah, itu sesuai dengan protokol kesehatan. Saat waktu baik itu mulai dari pemotongan, pengulitan, pencacahan daging, itu ada jaga jarak ya. Nah, untuk higienis personal atau higienis petugas itu, petugas penjelek kurban, yaitu melakukan cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol 70%. 70% ya, aman ya. Setiap orang harus menggunakan alat pelindung atau APD itu. Iya. Minimal itu pakai masker. Minimal ya masker. Itu. Kalau bisa ya pakai sarung tangan yang langsung sekali pakai itu. Selain itu jangan lupa nanti Bapak Ibu yang jadi panitia. Terutama bapak-bapak biasanya itu. Iya, ibu-ibu biasanya bagian motong kecil-kecil atau mungkin masukin ke kresek, enggak ya Pak ya? Itu laki-laki semua ya? Semua banyak laki-laki. Ibunya itu biasanya masak. Nah itu, jadi pakai APD ya. Jangan lupa dengan adanya pandemi ini pakailah baju yang lengan panjang. Nah ini disarankan itu. Nah petugas waktu pengulitan, penanganan dan pencacahan karkas daging itu jerohan menggunakan masker. Nah, tadi yang sudah kita sampaikan. Sekali lagi untuk telenan itu. Telenan. Telenan. Iya, itu diusahakan jangan pakai balok kayu. Biasanya kan kayu ya Pak ya? Iya. Tapi disarankan dari bahan polikarbonat atau polikrom. Seperti biar apa itu Pak?
dia kalau kena pisau itu ndak akan lencet atau melupas lah. Kalau nanti dari kayu rata-rata ngelupas kecil-kecil lah, itu nanti katut di dagingnya, kan bahaya nanti. Ya. Iya. Nah itu. Nah, yang selanjutnya yaitu jangan selalu pada waktu pemotongan daging, disarankan selama dia melaksanakan tugas pencacahan pedaging, bapak-bapak jangan merokok. Ini biasanya itu ndak disadari. Gitu. Jadi nempel bau rokoknya di dagingnya. Itu membahayakan kepada selain pribadinya, orang di sekitarnya. Yaitu. Jadi kalau selesai melaksanakan tugas, usahakan mandi sebelum kumpul dengan keluarga. Nah ini untuk dari pemeriksaan ini secara personal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan awal. Panitia berasal dari lingkungan tempat tinggal yang sama. Tapi insya Allah itu kalau panitia biasanya itu di lingkungan itu setempat. Tapi biasanya itu yang di masjid itu ndak ditunjuk panitia ikut nimbrung gitu. Ikut nimbrung. Padahal di situ diusahakan harus ada panitia, diusahakan bebas dari penyakit. Nanti panitia juga dites juga dong besok itu ya. Kalau secara lahir ya, lahir itu biasanya dilihat orang itu tidak sakitan ya oke. Tapi kan nggak tahu di dalamnya apa itu kena hepatitis, apa itu orang itu kena TBC, kan berbahaya. Jadi bukan hanya untuk cek kesehatan dari COVID aja, tapi kalau penyakit lainnya gitu ya. Oke, baik. Ya, itu yang membahayakan kepada masyarakat yang lain. Mungkin ya ini namanya itu nama kontak silang. Nah, itu. Baik. Itu. Ya. Ini tadi ada lagi Pak? Mungkin yang keempat itu higienis sanitasi. Diusahakan ya nanti di lingkungan Bapak Ibu yang waktu hari kurban penyembelihannya itu usahakan ada tempat yaitu cuci tangan. Nah, usahakan di situ. Selain itu melakukan kebersihan dan disinfektan peralatan sebelum dilakukan. Itu yang panitia dan petugas yang berada di areal penyembelihan, penanganan daging jerohan harus dibedakan. Apalagi yang disampaikan Bu Nani tadi, tidak boleh mempercepat kebusukan daripada daging dan penularan penyakit terutama yang ada di jerohan. Jerohan itu tadi ya. Oke, baik. Ini langkah-langkah waktu penyembelihan di luar RPH atau kan rata-rata kan enggak di RPH. Enggak di RPH, dipotong sendiri ya. Iya, ada yang di rumah, ada yang di musola, di masjid pasti sih. Iya. Oke. Ini tadi menjawab pertanyaan dari Mbak Ratna ya, ditanggulangin ya sekalian. Nah, kalau kata Mas Rizky dari Krian ini ya. Oh iya. Kalau kita lupa nggak cek dulu nih ketajaman pisaunya gimana? Ini berarti kesalahan fatal. Sebetulnya semua petugas saya sarankan petugas pemotong utamanya itu biasanya Pak Mudin kalau di desa itu Kaur Kesra itu 1 hari sebelumnya alat penyembelih itu sudah diasah Bu. Sudah ditajamkan. Insya Allah semuanya begitu. Persiapannya sehari sebelumnya sudah ya. Itu. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau sampai lupa untuk tidak menajamkan pisau. Saya gitu kira ya. tidak. Toh petugas
penyembelih atau panitia itu membawa pisaunya sudah ditajamkan kok, sudah ditajamkan. Manakala itu jangankan tadi kan bisa menyakiti ternak, kalau pemotongan tersangkut, nah ini otomatis manakala tidak bisa memotong saluran tiga saluran, baik saluran darah, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan tidak terpotong, dan nanti pisau itu terangkat sedikit aja, itu hukumnya haram. Yang bertanggung jawab adalah mudin yang bersangkutan. Iya, itu gantinya nanti. Nah, makanya saya pesan kepada pemirsa, petugas, usahakan pisau sebelum dipotong harus tajam ini. Nah, itu. Oke. Nah, Pak, ini kan kita beberapa pekan yang lalu sempat sharing. Sebetulnya pada saat hewan kurban itu akan disembelih, itu merobohkannya. Kalau sapi nih ya, sebesar itu sapi, itu ada tekniknya. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana teknik merobohkan sapi itu saat akan dipotong untuk hewan kurban? Nanti kita akan bahas masih bersama Bu Nani, bersama dengan Bu Ririn dan juga Pak Daman Huri, sahabat dari BPP Krian. Saya masih nunggu ya, kalau Anda juga ingin gabung silakan boleh langsung ngobrol, sampaikan juga dengan narasumber kita. 031, telepon aja ke 03189615114. Saya jeda dulu sebentar. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Warga Sidoarjo dan sekitarnya, karena merebaknya wabah virus corona, pemerintah menghimbau untuk menghindari kerumunan dan kegiatan di luar rumah. Untuk itu warga Sidoarjo dan sekitarnya yang akan melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa lewat layanan online. Anda bisa memanfaatkan fasilitas pembayaran online di e-Samsat, Link Aja, PPOB Indomaret, Alfamart, Tokopedia, dan juga Gria Bayar BTR. Manfaatkan juga diskon berupa pemotongan nilai pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk warga Jawa Timur. 15% untuk roda 2 atau 3 dan 5% untuk roda 4 atau lebih. Berlaku mulai 12 Juni sampai 31 Juli 2020. Informasi ini disampaikan oleh kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota dan Krian. Saya Komisaris Besar Polisi Sumarsi Sarjana Hukum Kapolresta Sidoarjo terkait dengan merebaknya penyebaran virus corona kepada seluruh warga kota Sidoarjo dimanapun Anda berada, saya himbau agar yang pertama, saudara-saudara semua, masyarakat Sidoarjo tetap tenang dan tidak panik. Yang kedua, tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak. Yang ketiga, tidak melakukan pembelian kebutuhan pokok secara besar-besaran atau melakukan penimbunan. Yang keempat, selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh dengan makan makanan yang sehat dan selalu berolahraga. Yang kelima, jika ada mengeluh rasa sakit, silahkan menghubungi puskesmas atau rumah sakit terdekat. Demikian himbauan ini saya sampaikan. Kami harapkan masyarakat dapat melaksanakannya dengan baik, dan apabila tidak mengindahkan himbauan ini, kami akan melaksanakan penertiban dan penindakan secara tegas dan terukur. Setiap hari, paparan debu, kotoran, polusi, atau hal lain yang negatif membawa efek untuk kita. Akibatnya, mata, telinga, bahkan hidung menjadi bermasalah. Seperti gangguan pada mata, sinus pada hidung, atau masalah dengan telinga. Jangan biarkan gangguan pada mata, telinga, dan hidung menjadi penghambat aktivitas, bahkan mengganggu produktivitas. Karena sekarang ada solusi sehat cara herbal dari Cahaya Permata. Diformulasikan langsung oleh 2 tabib Indonesia dan Malaysia. Sudah lulus uji Kementerian Kesehatan dan bersertifikat halal. Produk herbal Cahaya Permata teruji dan terbukti mengatasi masalah mata minus plus, katarak, mata berlemak, sinus, dan gangguan telinga. Buktikan sendiri.
Cahaya Permata Malindo juga menawarkan pemeriksaan mata, cek sinus dan gurah hidung, dan pengobatan telinga secara gratis. Hubungi Tabib di 0877 3199 3999. Sekali lagi di 0877 3199 3999. Sayangilah mata Anda dengan Cahaya Permata. Sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, 600 dan 1500 ml. Juga ada yang kemasan galon. Nah, info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Segar di CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo, RT 03, RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Air minum ya Santri. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kembali di program Dialog Pertanian kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Kali ini masih bersama Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Krian. Ada Pak Daman Huri, Bu Nani, Bu Ririn, dan kita masih bahas tentang cara pemotongan hewan kurban. Nah, ini tadi Ada yang kelewat satu. ada yang kelewat satu deh ya. Kita ngobrol tadi sama Bu Ririn. Jadi persiapan untuk pemotongan hewan kurban tahun ini itu apa aja nih? Kan masih dalam masa pandemi. Kayaknya mic-nya kurang naik ya, Mbak. Naik ya? Suaranya tidak kedengeran. Iya. Sebelum masuk itu diusahakan sebelum masuk ke tempat pemotongan hewan, para petugas itu kan dari rumah sudah diusahakan pakai masker. Pakai masker. Jangan lupa di pengukur suhu termogan untuk mengetahui suhunya berapa. Kalau di atas 37,5 diusahakan istirahatlah di Istirahat rumah. aja, jangan ikut gitu ya. Lebih baik pemotongan. seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ya. Bu Ririn tambahannya. Menambahkan ya. Iya, Oke iya, deh. Nah, Pak, ini yang kita penasaran, cara merobohkan sapi ini loh, gimana? Katanya kan ada tekniknya, nggak sembarangan betul. dirobohkan gitu kan? Kan biasanya kalau saya lihat di desa itu kan ada kaki yang depan sama kaki yang belakang Diikat, dicangkut jadi satu, iya, terus ditarik dirobohkan itu kan sakit Mbak Iya, ya. Ini ada istilahnya saran-saran dari Abadaman ini. Ya, Abadaman. Supaya sapinya tidak sakit. Oke, gimana Mbak? Ah. Jadi ikutan panggil Abah. Silakan. Terima kasih Ibu Ririn dan Bu. Iya. Untuk cara teknik perobohan itu sebetulnya ada dua, yaitu ada Burley dan ada rope skirt. Ini tadi ada Burley. Kalau Burley itu disilang, kalau rope itu ada sistem tanduk, ada sistem tali keluhan itu. Manakala ada tanduk, pakai tanduk. Kalau pakai yang tidak ada tanduk kan biasanya sapi kan gundul. Iya. Gundul itu pakai di tali aja, baik itu keluhan maupun kalung. Ini tali panjang kurang lebih ya sekitar ada 4 meter lah itu. 4 meter, tarik ke belakang. Dari ketiak ini, ketiak yang depan, kaki yang depan, ditarik, tarik, baru dimasukkan kalau yang rope, dimasukkan lewat bawah ke atas, langsung disimpulkan masuk, disimpulkan, jadi kita tarik lagi. Jadi di sini Bu, langsung ke ketiak belakang, masuk dalam lagi ke bawah, ditarik ke atas, melingkar di punggung, baru disimpulkan lagi, baru ditarik. Agar sapi itu tidak sakit, itu karena sapi kalau kena ketiak belakang dan ketiak belakang maupun depan, itu dia kram
Oh Nah, iya. dia ndak ada kekuatan. Nggak kerasa gitu ya, kayak Nggak kita terasa. biasanya kram gimana Nah, gitu ya. Ya, itu cirinya. Oke. Kalau itu sapi di situ. Mm-mm. Kalau kuda itu di giginya. Gigi. Oh. Nah, di gigi dan di kuping. Mm-mm. Itu kram dia. Nah, kan setiap ternak itu tidak sama. Makanya untuk merobohkan, tapi nggak ada sih di Indonesia itu kecuali entah ya kalau di Sumba sana. Kalau dia korban itu, kalau di Jawa itu rata-rata ya sapi yang ternak besar. Ya, gitu. oke. Nah itu ditarik, diusahakan dia itu robohnya ke kiri, Bu. Robohnya ke kiri. Ke kiri. Oke, baik. Itu butuh berapa orang Pak dalam proses perobohan hewan kurban ini kalau sapi? Kalau sapi saya itu 2 orang cukup. Oh 2 orang aja cukup ya? Cukup. Oh, oke. Nah, jadi ada yang megang di kepalanya. Nah, kepalanya hanya dia menguntir gini aja. Kalau dia itu jadi menghadap pegang- ke selatan, nah seperti sini menghadap ke selatan. Nah, berarti orangnya kan menghadap ke utara. Yang megang atau menghadap ke iya. di Jadi yang satu pegang kepalanya, yang satu tarik tampar. yang satu tarik tampar. Ya di belakang. Oh, lurus. kuatkah kita pada saat untuk kepala ini, memutar kepala ini? Hanya sekuat dia, ndak sekuat usah terlalu keras kok. Keras. Oh, hanya sekedar gitu aja. Dia agar dia itu ada posisi miring ke kiri. Itu aja, dia kan sudah ditarik ke belakang. Ya. Dia berarti kram. Dengan kram dia tumpuannya sudah miring sudah. Agak seperti duduk, tinggal kepalanya itu sudah cukup. Oke. Dan dia tidak akan bergerak sama sekali. Nah, baru nanti kalau sudah tidur, sudah terlentang, baru kakinya ditali. Oke, Tuh. baik. Tapi biasanya Bu, biasanya yang sebagian yang belum mengerti, tapi setiap tahun kita sampaikan. Itu apa yang disampaikan Bu Ririn? Itu kakinya diikat, langsung ditarik. Itu bahaya itu. Selain dia itu nanti kalau tidak pas, itu bisa ada kecelakaan, patah tulang. Hewannya? Hewan. Jadi cacat dong? Cacat. Itu kan berarti enggak boleh kan? Nah, itu yang berbahaya sekali. Yeah. Nah, makanya tolong bapak-bapak yang sebagai panitia ternak korban usahakan bisa pakai perle atau bisa pakai rope. Oke. Ini Yeah. salah satu teknik. Juga. Untuk merobohkan sapi. Ini Bu. Tadi sudah dijelaskan ya Pak ya, Iya. bedanya ya untuk teknik-teknik ini. Oh iya, tadi ada satu pertanyaan ya, sudah gabung ya Rin ya. Oke, nanti kita kena. Loh kok pertanyaan saya nggak dibacakan gitu. Ya, monggo Karin. Ya, ini ada satu pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan tambahan juga. Iya. Ya, yang pertama dari Dua berarti ya. Dua, dari Mas Tegar M. Nuh di Taman. Untuk lubang pembuangan darah ketika memotong hewan kurban ini sendiri, apa kira-kira ada diameter khususnya ya? Atau kita terserah aja gitu membuat kedalaman lubangnya? Yang kedua dari Mas Dani di Lepo. Apa sih yang benar-benar harus diperhatikan ketika kita ingin melakukan pemotongan hewan kurban di rumah sendiri? Karena sepertinya besok ini saya akan melakukan pemotongan hewan kurban di rumah saya sendiri. Kan juga kegiatan ini dilakukan supaya bisa mengurangi proses berkerumun. Ya. Oke. Ya satu dulu deh ya. Ya. Tapi waktunya ini waktuku tinggal 3 menit Rin. Nggak apa-apa deh sekalian ya pertanyaan kedua. Singkat ya Rin. Itu tadi yang pertanyaan. Oh udah tahu ya ampun aku sudah, gagal fokus tuh kan. Yuk Pak, monggo silakan Pak. Yang pertama tadi dari Mas Tegar. Iya. Mas Tegar no masalah ukuran lubang untuk limbah. Limbah baik kotoran, baik darah maupun isi rumen. Itu rumen Pak ya. Rumen isi perut. Isi perut itu ya. Kalau di Istilahnya sapi ya. itu namanya rumen. Rumen. Bukan rumennya, rumen
mie ramen. Oh itu ramen ya, ini rumen ya, beda. Beda. Oke. Jadi isi perut itu masalah ukuran itu tidak tergantung. Manakala itu yang dipotong itu cukup banyak, mungkin lubangnya agak lebih luas dan lebih dalam. Ini tadi ukuran standar untuk 1 ekor itu untuk sapi dan isi rumen, isi perut itu ya yang disampaikan Bu Nani tadi 50 kali 50 kedalamannya 40 itu. Cukup ya Pak Cukup, itu ya. insya Allah cukup. Nah itu. Nah masalah kalau nanti dipotong ada 10 ekor, ada 4 ekor, 3 ekor itu kan tadi sudah disampaikan relatif. Bisa ukuran sekian terserah 60 kali 60, 70 kali 70 enggak ada masalah enggak ya. masalah. Oke. Mungkin nanti ditambahkan untuk pertanyaan Pak Dani. Pak Dani. Nah, mungkin bisa Bu Nani, monggo. Silakan Bu Nani. Terima kasih untuk Pak Dani. Apa yang harus diperhatikan? Kita kalau mau menyembelih ini ada syarat juga. Hewan itu secara asuh. Ya. Aman, sehat, utuh dan halal. Oh, Masya Allah. Aman, sehat, utuh dan halal. Jadi harus memperhatikan itu aman. Aman artinya hewan itu dikonsumsi oleh masyarakat itu aman. Ya. Terus yang kedua sehat. Daging yang disembelih layak dikonsumsi. Daging tersebut tidak berpenyakit. Nah, jadi sebelumnya kan sudah dicek dulu apa-apa kemarin itu ya syarat-syarat itu. Jadi tidak membahayakan konsumen. Nah, yang ketiga utuh. Artinya daging itu harus utuh, tidak tercampur dengan daging yang lain. Oh iya. Nah, gitu ya. Terus yang terakhir halal. Nah, dalam halal artinya tadi sudah disebutkan oleh Pak Daman. Dalam penyembelihan, proses penyembelihan itu harus sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi kalau mau menyembelih di rumah sendiri, jadi ada syarat-syarat. Terus terakhir tadi juga persyaratan perkakas alat-alat itu juga harus diperhatikan juga. Iya, sehari sebelumnya itu harus siap gitu ya. Itu harus dipersiapkan semuanya, termasuk manusianya, termasuk peralatannya. Itu yang kita perhatikan. Baik. Nah, tidak terasa waktu kita sudah habis pagi ini buat ngobrol seru sekali. Berarti ini pekan depan tepat di hari Jumat ini Idul Adha kita libur ya tentunya. Libur. Kita baik. Pemeriksaan di lapangan Bu saya. Pemeriksaan di lapangan ya dari sahabat-sahabat BPP. Pemeriksaan postmortem nanti. Postmortemnya Jadi ya. setelah disembelih itu nanti kita sebagai petugas nanti juga. Ada setiap kecamatan 5 orang Bu. Oh, setiap kecamatan 5 orang. 5 orang. Baik. Jadi Idul Adha ini nggak libur tapi tetap tugas ya. Tugas. Baik, Masya Allah. Iya deh, mengucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya, Pak Daman, Bu Ririn dan juga Bu Nani. Nah ini mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, lancar selalu untuk aktivitas atau pekerjaannya juga. Terima kasih sekali lagi atas waktu yang berbincang. Sampai ketemu lagi. Kerjasamanya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, demikian tadi ya perbincangan kita tentang cara pemotongan hewan kurban bersama Balai Penyuluhan Pertanian BPP Kecamatan Krian bersama Bapak Daman Huri, Bu Nani Wartiningsa. Sebetulnya juga ada Pak Hari Kuncoro juga, tapi di luar ya nggak gabung untuk pagi ini, dan juga bersama Bu Ririn Hidayati yang sudah bersama kita dalam program Dialog Pertanian kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Sidoarjo. Saya Tika Amsar juga harus pamit dulu, saya geser dulu ke redaksi. Jam 11 nanti saya akan kembali menemani Anda bersama dengan sahabat-sahabat dari Jawa Timur, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur dalam program Update COVID-19, Breaking News Update COVID-19.